duduk kembali. Tiba saatnya kita bisa teduh, kita satukan hati kita tundukkan kepala kita. 1, 2. Tidak
Selanjutnya, mari kita dengarkan doa dan warta dan doa syafaat yang dibawakan oleh teman kita Hana Lumban Raja dan Samuel Sianturi. Adapun warta kita pada minggu ini, warta jemaat Jumat 27 Januari 2023. Yang pertama, kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung di ibadah kebaktian awal semester atau KAS SMA Negeri 1 Tebing Tinggi 27 Januari 2023 dengan tema Gocap, Growing, Changing, Updating atau bertumbuh, berbuah, dan diperbaharui yang diambil dari Efesus 4 ayat 14 sampai 24. Firman Tuhan berkata, mataku memandangi sekelumit, telingaku mendengar perihal orang-orang yang jahat yang bangkit melawan aku. Orang-orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan bertumbuh subur seperti pohon ara di Libanon. Diambil dari Mazmur 92 ayat 12 sampai 13. Yang kedua, kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada segenap teman-teman yang berulang tahun dari tanggal 27 Januari sampai 4 Februari 2023. Firman Tuhan berkata, Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita, ia membaharui engkau dengan kasih-Nya. Diambil dari Zefania 3 ayat 17. Yang ketiga, para pelayan Tuhan yang melayani pada kebaktian awal semester saat ini adalah hamba Tuhan Amang Pendeta Joseph STH, pendamping hamba Tuhan Cesi Silalahi, penerima tamu Vanessa Lumban Gaul, Pauline Marcelin, singer Yana Sipayu, Adekesha Marbun, Cinta Claudia Silalahi, Indah Silaban, pemusik drum Joel Turnip, bass gonggong Brian Siburian, keyboard Gezia Theodora, biola Gebi, gitar Erik Sirait. Warta dan doa syafaat Hana Lumban Raja dan Samuel Sianturi. Kiranya Tuhan memberkati hamba-hambanya. Yang keempat, warta tambahan. Di setiap hari Jumat kita akan melaksanakan PA seperti biasanya. Yang kedua, bagi tamu undangan yang ingin mempersembahkan lagu pujian atau persembahan talenta, bisa dikonfirmasikan kepada pihak BPH. Yang ketiga, pada hari ini tanggal 27 Januari 2023, kita akan mengadakan perayaan ulang tahun bagi teman, adik, kakak, abang, kelas, ataupun alumni yang hadir serta para undangan yang berulang tahun pada bulan Januari. Demikian baru warta kita pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom bagi kita semua. Adapun topik doa kita pada minggu ini, yang pertama kelancaran ibadah, yang kedua hamba Tuhan, yang ketiga bangsa dan negara, yang keempat kesehatan kepala sekolah, guru dan staf tata usaha, yang kelima kesehatan orang tua, yang keenam teman-teman yang berulang tahun, yang ketujuh teman-teman yang berduka cita, yang kedelapan teman-teman yang bersuka cita, yang kesembilan semangat belajar siswa-siswi SMA Negeri 1 Tebing Tinggi, yang ke-10 semangat melayani anggota DPR. Mari kita satukan hati dan pikiran kita berdoa. Kami naikkan puji dan syukur kepadamu Bapa yang kudus, karena Engkau telah memberikan kasih dan rahmat-Mu kepada kami Tuhan. Karena rahmat dan kasih-Mu kami bisa berkumpul di tempat ini Tuhan dengan keadaan sehat Bapa. Dan kami hendak memuji nama-Mu Bapa. Kami berdoa Tuhan agar Engkau memberkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir, supaya ibadah kami ini menjadi ibadah yang kudus di hadapan Tuhan, menjadi pujian yang terbaik bagi-Mu Bapa. Kami juga berdoa untuk hamba Tuhan yang Engkau berikan Tuhan kepada kami Tuhan. Berkatilah hamba Tuhan, berkatilah hamba ini Bapa, supaya bisa
menjabarkan dan memberikan firman dan berita kasih karunia kepada kami Bapa, agar kami dapat melakukan firman Tuhan, agar kami tahu Tuhan apa itu firman dan kami bisa melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari Bapa. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Di dalam bangsa dan negara kami banyak pergejolakan Bapak, banyak hal-hal yang sangat membuat negara dan bangsa kami terpuruk Bapak. Kiranya Engkau memberkati Bapak, memberkati kepala negara kami, memberkati bangsa kami, memberkati rakyat kami seluruhnya Tuhan. Kiranya Engkau menjamah semua pemerintah kami Bapak, supaya negara dan bangsa kami menjadi negara yang seturut dengan firman Bapak. Kami juga berdoa untuk kesehatan guru kami, kepala sekolah, dan seluruh pegawai di sekolah kami Tuhan. Berkatilah mereka Bapak, karena kami tahu mereka adalah orang yang selalu sabar untuk mengajari kami Bapak. Mereka adalah orang tua kedua kami Tuhan. Mereka adalah titipan-Mu. Mereka adalah yang mengajarkan kami bagaimana cara bersikap yang lebih baik lagi Tuhan. Tuhan, Engkau nyatakan kasih-Mu Tuhan. Engkau berikan kepada mereka kesehatan. Engkau berikan rahmat panjang umur Tuhan, supaya mereka bisa kelak mengajari kami, anak-anak-Mu ini Tuhan, agar lebih baik lagi Bapak. Kami juga berdoa untuk kesehatan orang tua kami Tuhan. Kami tahu Bapak, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau kami lihat di tengah-tengah kami, berupa orang tua kami Tuhan. Jikalau orang tua kami dalam keadaan sakit, kiranya Engkau menjamah orang tua kami itu Tuhan. Engkau memberkati para medis, Engkau memberkati obat yang mereka makan Bapak, supaya menjadi kesembuhan Tuhan. Jikalau mereka dalam pekerjaannya Bapak, kiranya Engkau memberkati, Engkau jauhkan mara bahaya dari mereka Tuhan, agar mereka Bapak bisa mendidik kami, anak-anak, agar kami bisa selalu melihat orang tua kami Tuhan. Dan kami ingat bahwa orang tua kami itu adalah titipan-Mu Bapak, agar kami bisa selalu menjadi anak terang-Mu Tuhan, oleh karena pengajaran mereka Bapak. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang berulang tahun. Kiranya Engkau Tuhan memberkati mereka Tuhan. Engkau telah menambahkan 1 tahun yang penuh dengan gejolak bagi dia Tuhan. Kiranya Engkau memberikan kepada dia kekuatan Tuhan. Engkau memberikan kepada dia sukacita Tuhan untuk menjalani hidupnya ke depannya Bapak. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang bersukacita Bapak. Sukacita yang kami rasakan Tuhan itu hanyalah daripada-Mu Tuhan. Tiada yang bisa kami lakukan jika tidak daripada-Mu Tuhan. Kami meminta kepada-Mu Tuhan, dan kami berterima kasih. Kiranya Engkau menambah sukacita lagi kepada kami Tuhan. Engkau memberkati kami Tuhan. Ajari kami Tuhan di dalam sukacita yang kami rasakan Tuhan, agar kelak kami bisa merasakan sukacita yang daripada-Mu Bapak. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang berduka cita. Jikalau mereka Bapak di dalam penyakit, di dalam keterpurukan, kiranya Engkau memberikan kepadanya Tuhan kekuatan Bapak. Karena kami tahu Tuhan Engkau adalah pembimbing kami. Engkau memberi kekuatan yang sangat tidak terbatas. Engkau Tuhan yang baik Bapak. Engkau Tuhan yang esa. Engkau Tuhan yang maha kuasa, yang dapat memberikan kepada kami penghiburan Tuhan. Engkau dapat memberikan kepada kami kekuatan Bapak, supaya kami bisa menjalani hidup kami dengan penuh sukacita Tuhan. Tuhan, ajari kami di dalam hidup kami. Jikalau kami sedang berduka cita, ajari kami Tuhan, teguhkan dan berikan kepada kami penghiburan. Dan Engkau memberikan teman-teman atau sanak keluarga yang bisa menjadi perantara-Mu untuk menghibur kami Bapak. Kami juga berdoa untuk siswa-siswi SMA Negeri 1 dan 3 Bapak. Tuhan, kami adalah anak-anak Tuhan. Kami anak-anak yang tidak tahu apa-apa. Kami anak-anak yang suka melanggar firman Tuhan. Kami anak-anak yang tidak pernah melakukan hal yang sempurna Bapak. Kiranya Engkau menyempurnakan Tuhan. Kiranya Engkau mengajari kami Bapak. Karena kami tahu Bapak, hanya kepada-Mu kami minta. Tuhan, ajarilah anak-anak-Mu Tuhan, anak-anak SMA Negeri 1 Tebing Tinggi, supaya menjadi anak-anak terang dunia, supaya bisa membahagiakan orang tua, semua sanak keluarga, dan juga guru-guru kami Tuhan, dan juga menjadi anak terang bagi Bapak, menjadi kebanggaan Tuhan. Tuhan, ajari kami Tuhan di setiap perjalanan hidup kami, langkah demi langkah Bapak, Engkau ajari Bapak, supaya kami tetap berada di jalan yang benar Tuhan. Kami juga berdoa para pelayan, para anggota BPH Bapak, kiranya Engkau memberkati kami Tuhan. Engkau memberikan kepada kami Tuhan kekuatan. Engkau memberikan kepada kami Bapak kepintaran yang daripada-Mu. Berikan semangat kepada kami Tuhan. Berikan hal yang lebih baik lagi Bapak, supaya kami bisa melayani-Mu dengan baik Bapak. Kami tahu Tuhan, Engkau telah dulu
Engkau telah pertama melayani kami Tuhan, dan kami akan melanjutkan pelayanan-Mu Bapa, dan kami akan memberitakan firman-Mu di sekolah dan dimanapun kami berada Bapa. Kiranya Engkau memberikan kepada kami pengajaran yang terbaik Tuhan. Engkau memberikan kepada kami sukacita, Engkau memberikan kepada kami semangat melayani anggota BPH SMA Negeri 1 Bukit Tinggi. Engkau memberikan kami Tuhan, Engkau menjadikan kami menjadi berkat bagi sekeliling kami. Engkau menjadikan kami menjadi kekuatan bagi teman-teman kami Bapa. Engkau menjadikan kami itu pelayan yang setia bagi-Mu Tuhan. Ajari kami Bapa, berkati kami, dan tuntunlah hidup kami Bapa. Tuntun setiap langkah kami, agar kami dapat melayani ini dengan kuasa-Mu, dengan kebenaran-Mu Tuhan. Kami percaya dan yakin Engkau akan memberkati kami, Engkau akan melindungi kami, Engkau akan menyatakan kasih karunia-Mu Tuhan. Sebentar dari tempat ini kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, kemana pun kami pergi Bapak. Kiranya Kau menemani kami Tuhan, kiranya Kau memberkati langkah demi langkah kami Tuhan, agar kami sampai ke tempat kami masing-masing Bapak. Pribadi lepas pribadi Bapak. Bapak berkati kami Tuhan, jauhkan mara bahaya, agar kami bisa bertemu dengan sangat keluarga dan orang tua kami Tuhan dengan penuh sukacita. Tuhan, kami adalah manusia yang tidak luput dari kesalahan maupun dosa. Kami adalah manusia yang lemah Bapak. Kami adalah manusia pendusta. Kami adalah manusia yang tidak berada di jalan Tuhan. Tuhan, Engkau ajari kami Bapa. Engkau hapus segala kesalahan kami Tuhan, dan ajari kami Bapa, agar kami bisa memaafkan kesalahan orang lain seperti Engkau juga memaafkan kami Bapak-Bapak. Berkati kami Tuhan, hapuskan segala dosa kami. Berikan kepada kami pengajaran yang terbaik, karena daripada-Mu Tuhan kami meminta. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Selanjutnya kita angkat lagu pujian kita bagaikan bejana. Persembahan talenta dari BPH Masa Bakti 2022-2023. Shalom semuanya. Sebelum kami mempersembahkan pujian, kami akan memperkenalkan pengurus BPH Rohani Kristen SMA Negeri 1 Tebing Tinggi Masa Bakti 2022-2023 yang
Veronica Marpaung, Ferry Fernando Sinaga, Hana Luman Raja, yang dikoordinir oleh Samuel Sianturi. Yang kedua, seksi acara, Gabriela Dwi Elena Sinaga, Agatha Bernata Simamora, Otersa Simanjunta, Adeki Syamarbun, Cinta Claudia Silalahi, Rizka Kristiana Panjaitan, Kezia Adelide, Rebecca Suryati Marpaung, Grace Aulia Gunawan, yang dikoordinir oleh Yeisa Sendi Tia Haryanja. Yang ketiga, seksi humas, Hezekiel Silaban, Fitriana Indah, Raihan Situmorang, Vanessa Lumban Gaul, Ayu Lestari Situmorang, Grace Rihrama Samosir, Ingrid Nesi Sihombing, yang dikoordinir oleh Kesi Yohana Silalahi. Yang kelima, seksi keempat, Gabriel Milito Tempulon, Leonardo Joshua Wijaya Ambarita, Tasya Silvia Siduan, Timothy Diardin Purba, Putra Siregar, Alfiandar Situmorang, Rebecca Julianti, Mikael Ketaren, Ririn Melati Sejagat, yang dikoordinir oleh Roma Exania Gulto. Yang keenam, yaitu seksi Sokris, Jonathan Saragi, Riani Simanjuntak, Cecilia Novita Siregar, Monica Yerenia Putri, Delviana Purba, Monica Tara Sihombing, Fania Trinafta, yang dikoordinir oleh Putri Natama Nainggolan. Untuk inti BPH, Bendahara Indah Lestari Silaban, Sekretaris Yana Melia Sari Sipayung, Wakil Ketua Irene Febi Rotu Amanalu, Ketua yaitu saya sendiri, Melisa Marito Pasaribu. Maaf, kami ketinggalan satu seksi, yaitu seksi perawatan. Mikael Sinaga, Febi Claudia Saragi, Juan Excel Saragi, Pauline Marcelino Busundu, Felix Johannes Limbo, Farel Siregar, yang dikoordinir oleh Gomgom Brian Siburian.
Shalom. Sekali lagi, Shalom. Puji Tuhan, hari ini kita semua masih ada dalam kebaktian awal semester. Setelah kita melewati masa-masa Natal, latihan Natal, dan hari ini kita karena Tuhan kita masih ada dalam ibadah hari ini. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah buat kita semua. Ini kami dari kelas 12 ingin mempersembahkan taretat dari lagu Ku Tetap Setia atau Seperti Wanita. Yesus engkau baik bagiku sampai akhir. Ku menuhan, ku tetap setia menanti janjimu sampai dunia akan membongkar kehidupanmu. Tetap setia untuk melayanimu. Terima kasih, Shalom. Adakah lagi dari kita yang ingin mempersembahkan taretannya? Jika tidak ada, kita dengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kita akan lagu pujian kita, Ku Siapkan Hatiku Tuhan. Saat ini
memberi kerelaan bagi mereka, penyerahan sungguh dan korban mereka. Kami siap mendengar firman dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom bagi kita semua. Selamat buat BPH 2022-2023. Ada banyak hal yang buat saya salut betul dengan ibadah di SMA 1. Yang pertama, kalian bisa mengelola acara ini sekalipun tidak ada gurunya di sini. Kita kasih tepuk tangan dulu ya. Saya di SMA 2 biasanya ada Pak Sinaga guru di sana, di SMA Negeri 3 ada Ibu Guru Sarati di sana, di SMA Negeri 4 ada gurunya di sana, tapi SMA Negeri 1 kalian bisa mengelola kegiatan ini. Dan yang kedua yang saya perhatikan, karena saya sudah melayani ibadah di sini kurang lebih 30 tahun. Jadi dari mulai tahun 92 malah sudah 31 tahun saya melayani di sini. Dari tahun ke tahun saya lihat BPH-nya itu selalu lebih banyak perempuan. Lebih sering ketuanya perempuan. Jadi bukan cuma persamaan gender, ini sudah keunggulan gender di antara perempuan. Termasuk di belakang anak 7 berbanding 4 perempuan. Jangan sepele dengan barisan tadi. Bayangkan satu waktu ada di antara kalian yang berdiri seperti itu waktu dilantik kelulusan Akpol. Coba kasih tepuk tangan kita ya. Beruntung kita bagian dari SMA Negeri 1. Saya sudah 3 generasi di SMA Negeri 1. Bapakku dulu guru di sini, guru agama, meninggal tahun 80. Kakakku tamatan dari sini. Saya tamat dari sini tahun 87. 2 anakku tamat dari sini. Ya, jadi mungkin nanti ada juga menantuku dari sini, saudara ya. Tuhan memberkati. Jangan sepele SMA 1. PJ wali kota sekarang itu alumni dari sini. Kalau kita pulang sebentar ke arah kota, saya nggak tahu masih ada dia punya baliho besar. Brigjen Haji ini itu alumni sini. Jadi sudah ada sekarang jenderal alumni dari sini. Ada dekan alumni dari sini. Banyak orang sukses dari sini. Walau tidak sedikit juga orang gagal dari sini. Saya rindu kita semua menjadi orang berhasil. Amin. Cuma untuk seksi peralatan, siapa koordinatornya? Gonggo. Oh, ini jago bass ini ya. Kalau bisa minggu depan drum dengan bass itu bertetangga ya, supaya Joel nggak sendiri di sana dan gonggong akhirnya kadang-kadang beatnya sedikit beda. Jadi kalau bisa minggu depan tetangga persis bass dengan drum ya, supaya bisa padu mereka bermain. Tuhan memberkati. Hari ini BPH memiliki tema yang luar biasa. Gocap. Gocap artinya 50.000. Hampir 3 tahun saya selalu berhalangan melayani ke sini. Padahal dari 31 tahun saya pelayanan di sini, kurang lebih 22 kali saya hitung, tiap kali pelantikan BPH saya yang diminta. Itu lebih sering bukan di sekolah, lebih sering dibuat hari Minggu di rumah pengurus baru atau apa begitu ya. Jadi hampir 3 tahun saya selalu berhalangan, nggak bisa. Cuma beberapa hari lalu atau semalam atau kemarin ya, Casey memperkenalkan diri minta pelayanan di sini. Aku bayangkan Casey itu rambutnya belah pinggir, mungkin dia tinggi, ganteng. Karena saya suka mengikuti acara MotoGP saudara ya, Casey Stoner. Tadi kutuk-kutuk mulai di mana Casey ini? Aku udah parkir di Minisan. Abang dari mana katanya? Aku tengok, aku balas. Yang mana Casey? Dia tuh yang di sampingnya, sampingnya laki-laki. Yang balas dia. Rupanya Casey itu cewek ya. Ada beberapa Casey yang saya kenal itu cowok ya. Tapi kali ini Casey Sulalani menjadi ketua seksi ibadah Humas. Oke, Tuhan berkati. Tema yang kalian pilih luar biasa.
growing, training, appetite. Ini tema yang luar biasa. Sekalipun diambil dari dua perikop yang berbeda dalam kitab Efesus 4. Ayo kita baca Efesus pasal yang keempat. Kita membaca di dalam ayatnya yang ke-14. Efesus pasalnya yang keempat, kita membaca dalam ayatnya yang ke-14. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Coba kita berani berimajinasi. Kira-kira 20 tahun dari sekarang, kau jadi apa? Apa kegiatanmu? Engkau dalam posisi apa? 20 tahun dari sekarang, ya. Saya membiasakan diri sejak tamat SMA. Aku biasa punya visi jangka pendek 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan. Aku suka menulis di kertas, lalu menempelkannya di pintu kamar atau di kaca, sehingga waktu bercermin aku membaca itu, berteriak-teriak tentang visi itu. 5 tahun dari sekarang aku ada di kota ini, aku bekerja begini, aku begini. 10 tahun dari sekarang aku begini. Kira-kira 20 tahun dari sekarang, apakah kita semua yang ada di ruangan ini masih percaya dan menyembah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Mungkin saudara pikir pertanyaan macam-macam. Kira-kira 20 tahun dari sekarang, apakah kita yakin semua yang ada di ruangan ini masih jadi pengikut Yesus? Masih. Angkatan 84 sampai saya tamat, ada satu teman angkatan kami yang jago kali main teater. Jadi kalau ada ibadah Paskah, ibadah Natal, dia selalu memerankan Yesus. Dan dia suka ngomong sama orang-orang yang jadi tentara itu, dia bilang gak apa-apa, pukul aja betul-betul, tendang aku betul-betul, cabut aku betul-betul. Jadi kalau waktu drama itu dia dicabut-cabut, patah gitu, begitu. Kadang-kadang memang ada bilur-bilur, ditendang benar. Kenapa dia maunya begitu? Jadi waktu dia teater Paskah itu atau Natal, saudara, kita itu nangis nonton dia. Kenapa? Dia penghayatannya total menjadi Yesus, memerankan tentang Yesus. Kami tamat tahun 87. Tahun 90-an, setelah kontak kami hilang sekian tahun, tiba-tiba dia datang ke rumah. Dia ceritakan segala hal tentang kegiatan. Lalu waktu tanya, gimana? Sudah menikah, anak berapa? Dia sudah. Lalu aku tanya lagi, sekarang ibadah di mana? Dia bilang, loh kenapa? Ibadah di mana? Saya bilang, aku sekarang sudah bukan Kristen. Kok bisa? Maksudnya apa? Ya, karena sejengkal perut ini, aku sudah meninggalkan Yesus. Aku jadi Muslim. Dia memerankan tentang Yesus sampai orang nangis. Dia menghayati total, tetapi dengan gampangnya karena sejengkal perut dia menyangka Yesus. Aku menantang kalian semua yang ada di sini. Katakan di hatimu, Yesus akan jadi Tuhan dan Juru Selamatmu sampai selama-lamanya. Bisa bilang amin? Amin. Tema yang diberikan pada hari ini tidak sepele. Dikatakan di situ growing, changing, and updating, bertumbuh. Sama seperti kita secara fisik ini bertumbuh dari anak-anak yang merangkak, belajar jalan, jatuh, bangun, bertumbuh, bisa makan sendiri, bisa belajar. Secara rohani pun harusnya begitu. Kita semuanya terlahir sebagai orang Kristen mungkin. Tetapi bicara apakah kita mengenal Yesus, itu cerita lain. Kita semua terlahir dari keluarga Kristen barangkali, tetapi punya pengalaman pribadi dengan Tuhan Yesus mungkin lain ceritanya. Belum tentu semua mengalami.
Sampai tahun 84-85 aku nggak pernah berpikir jadi pendeta. Berpikir pendeta itu susah, pendeta itu sakit, kita diejek-ejek orang, kita disepelekan orang, kita pokoknya nggak dianggap. Saya tidak ingin jadi pendeta. Aku ingin jadi orang sukses, aku ingin jadi orang yang banyak uang, aku ingin yang bla 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 bla. Tapi ternyata aku lupa. Begitu aku lahir, mama dan bapakku sudah bernazar menyerahkan hidupku menjadi hamba Tuhan. Satu waktu tengah malam, aku bisa melihat jam. Tertidur aku lihat jam di sana, jam 2 pagi. Waktu itu aku terbangun dengan posisi seperti huruf U. Tanganku dua-duanya terangkat, kakiku dua-duanya terangkat. Turunkan, nggak bisa turun kakiku. Turunkan tanganku, nggak bisa turun tanganku, seperti begini. Lihat jam bisa. Aku dengar mamaku ngorok dari kamar sebelah. Teriak, mama, nggak ada suara. Mama, nggak ada suara. Terus begini, apa aku sudah mati? Apa aku sudah mati ini? Kok nggak bisa manggil mamaku? Nggak bisa turunkan tanganku? Nggak bisa bergerak? Apa aku sudah mati ini? Mama, nggak ada suara. Sesuatu bicara di sini. Panggil Tuhan. Tuhan, ada suara. Kucek lagi, mama, nggak ada suara. Tuhan, masih begini posisi. Kalau engkau sembuhkan aku malam ini, aku serahkan diriku menjadi hamba Tuhan. Jatuh semua tangan. Oh, aku nggak sabar menunggu pagi. Nggak sabar menunggu pagi. Begitu pagi, mama aku keluar kamarnya, aku ceritakan, Ma, apa ini? Apa artinya? Mama aku bilang, berdoa, Tuhan panggil. Berapa di antara kita yang punya pengalaman pribadi sehingga kita bisa bertumbuh, kita bisa berubah? Banyak orang tua mengeluh, percuma kau ke gereja, percuma kau pelayanan, percuma kau ini, nggak ada perubahanmu. Percuma ini, percuma kau sekolah, susah kali kau diatur. Ya. Kadang-kadang memang lingkungan mempengaruhi kita. Tapi coba, bagaimanakah kita mempraktekkan bertumbuh, berubah, dan dibaharui itu dalam keseharian? Ayo kita sepakat. Dari 24 jam waktu yang kita punya sehari, mungkin kita sepakat, kita paling banyak menghabiskannya di 3 tempat. Di rumah, di sekolah, terus di les. Les bagian dari sekolah. Di gereja. Di rumah, di sekolah, di gereja. Bagaimana mempraktekkan kita bertumbuh, berubah, dan dibaharui itu? Praktekin aja di 3 tempat itu. Di rumah engkau datang, orang tuamu senang. Ke sekolah engkau datang, teman-teman dan guru merasa diberkati. Di gereja engkau datang, engkau jadi pribadi yang bisa diandalkan. Tadi aku datang membawa kendaraan itu. Di rumah terparkir satu kendaraan lagi, si Arvin. 2 minggu lalu anakku telepon minta supaya saya jemput satu mobil lagi di Jakarta, Mitsubishi Pajero terbaru. Kalau lihat bandrolnya itu sekitar 736 juta. Aku bilang sama anakku, jangan. Anakku baru umur 28 tahun sekarang, 27 sebenarnya. Tamatan dari sini. Dia sudah jadi pengusaha batu bara sekarang. Aku mau ceritakan bagaimana waktu anak ini bersaksi, menceritakan bagaimana Tuhan memberkati dia.
dia cuma pesan sama anak-anak muda. Dia bilang, kalau kalian mau berhasil, hormati orang tua, hargai orang tua. Jangan kalau sampai mama cerita tentang engkau, dia ngelus dada. Jangan kalau sampai bapak bercerita tentang engkau, dia pukul kepala. Kalau dia bercerita tentang engkau, dia lagi senyum bahagia di wajah. Tadi Samuel Sianturi berdoa syafaat yang panjang. Apakah di rumah engkau berdoa sepanjang itu untuk mama dan bapak? Aku pernah menantang siswa kelas di ruangan ini. Aku bilang, tuliskan cita-citamu sekarang. Tuliskan cita-cita. Beberapa di antara mereka menulis. 1, aku ingin jadi orang sukses. 2, aku ingin memberangkatkan mama dan bapakku ke Yerusalem. Puji Tuhan, 14 tahun lalu aku kasih hadiah ulang tahun sama mamaku. Kami sama-sama berangkat ke sana. Tidak banyak orang yang beruntung bisa membawa orang tuanya ke tanah perjanjian. Banyak orang Kristen sukses di kota ini. Mungkin dia pernah kemana-mana, tapi tidak berkesempatan orang tuanya melihat itu, apalagi menikmati itu. Saya mengajak kalian yang ada di sini, 20 tahun dari sekarang, kalau gurumu bertemu di jalan, biarlah dia bangga bertemu di jalan. Kalau 20 tahun dari sekarang, 30 tahun dari sekarang, engkau bertemu dengan pendetamu, biar dia bangga melihat engkau 30 tahun dari sekarang. Kenapa? Karena engkau bertumbuh, berubah, dan dibaharui. Saya mengajak kita berdiri bersama-sama. Coba dari buku D ya. 3 orang. Kita berdiri ya. Ayo kita berdiri. Di waktu masih kecil, gembira dan senang. Belajarlah sungguh-sungguh. Jangan bangga kalau di kelas engkau membuat keributan. Jangan bangga kalau di kelas engkau bisa jadi orang yang suka melawan. Banggalah kalau engkau berisi dalam Tuhan. Berdoalah supaya Tuhan kasih kesempatan engkau membahagiakan orang tua. Berdoalah supaya mama dan bapa panjang umur dan melihat engkau berhasil. Perjuangan mereka berat untuk engkau ada di sini dan masih panjang. Bertumbuh, berubah, dan dibaharui. Sambil kita bernyanyi dan sungguh-sungguh di doa hidupku.
mereka susah hari-hari ini. Mungkin engkau menyesal, aku sering melawan. Aku sering buat mama kecewa. Terkadang aku berdusta karena aku menghindari bekerja. Aku mengajak engkau yang rindu membahagiakan orang tua, maju ke depan, berlutut di depan sini. Tuhan, kasih mamaku umur panjang, kasih bapakku umur panjang, agar aku sempat membalas kebaikan, membalas jasa-jasa. Ayo jangan malu, ayo jangan malu. Haleluya, 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 haleluya. Sujud berdoa, aku berdoa, apa ku bisa beri mereka kesempatan mengurus orang tuanya di masa tua. Beri mereka kesempatan membersihkan orang tuanya saat ini. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan tolong anak-anak ini Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan tolong mereka Tuhan. Buatlah mereka berhasil Tuhan. Biarlah mereka membalas jasa orang tuanya. Saat ini di tempat ini mereka berdoa untuk mama dan papa ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Singkat saja nyanyikan lagu ini. Anak-anakku semua siswa-siswi yang datang ke depan berdoa secara spesifik untuk mama dan papa. Apa yang kau mau minta untuk mereka. Haleluya. Bapakku, aku semua di doaku, aku dengar namaku disatukan di doa hidupku. Tuhan, hari ini kau jamah hati anak-anakku. Biarlah mereka berubah kepada orang tuanya. Bisa
sering menganggap orang tua kami gak ngerti, penghalang, penghambat, terlalu keras dan lain sebagainya. Kami mau berubah. Orang tua kami mengasihi kami, menginginkan kami bahagia, menginginkan kami berhasil. Mereka berdiri lelah, mereka banting tulang, mereka kurang istirahat agar anak-anaknya berhasil. Hari ini kami mau berubah. Tuhan, beri panjang umur kepada orang tua kami, dan tolong beri kami keberhasilan agar kami sempat membahagiakan orang tua kami, sempat menuntun orang tua kami, sempat merawatnya, menggendongnya, dan membahagiakannya. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama Yesus kami bersyukur kepada. Haleluya. Amin. Silakan. Selanjutnya kita akan memberikan persembahan kita buat Tuhan. Kita angkat lagu pujian kita, kami bawa karunia pujian. kasih Tuhan, Kau beri kami kesempatan melayani Tuhan lewat talenta, bahkan lewat berkat yang Tuhan berikan bagi kami. Dari tempat ini kami berdoa untuk orang tua kami dimanapun mereka berada, Tuhan lindungi mereka agar